Baik, sudah online nih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai karena Allah. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Meskipun suasana hujan dan meskipun langit mendung, Ustadz berharap kita tetap semangat untuk belajar terkait dengan bangun ruang. Penasaran? Baik. Ustadz akan share materinya terkait dengan bangun ruang. Apa sih yang kita harus pelajari dan apa sih yang dimaksud dengan bangun ruang sehingga kalian bisa lebih paham dengan menggunakan gambar. Ini dia tema kita pada hari ini. Bangun ruang sederhana. Tarat. Ya, kelihatan ya? Sebentar, Ustaz atur dulu. Oke, baik. Ya, kita lihat ada sebuah bangun yang memiliki ruang. Maka itu disebut dengan bangun ruang. Jadi kalau bangunan itu dia tidak memiliki ruang, berarti bukan bangun ruang, melainkan bangun datar. Kalau bangun yang memiliki ruang, maka disebut dengan bangun ruang. Jangan salah, dan kita harus bedakan mana yang disebut dengan bangun datar dan mana yang disebut dengan bangun ruang. Oke, baik kita lanjut. Nah, tuh lihat ya. Ini yang dimaksud dengan bangun ruang. Jadi di gambar ini bangunan-bangunan yang memiliki ruang disebut dengan bangun ruang. Oke, Ustadz namanya apa aja sih? Baik. Ustadz akan jelaskan nama-namanya. Yang pertama, lihat, ada yang namanya balok. Ya, perhatikan. Ini namanya balok. Balok itu apa Ustadz? Lihat, dia persegi panjang yang memiliki ruang. Kita perhatikan ya, Ustadz pakai pulpen biar kalian kelihatan. Oke ya. Ini namanya sisi. Ini sisi. Ini sisi, ini sisi, dan ini sisi. Ini disebut dengan sisi ya. Sisi. Jelas? Oke, kemudian ini disebut dengan titik sudut. Titik sudut, titik sudut, titik sudut, titik sudut, titik sudut, titik sudut, dan yang ini juga disebut dengan titik sudut. Jangan lupa, ini juga nih ada sudut juga di sini. Nah, ini disebut dengan titik sudut. Yang disebut dengan rusuk adalah, ya kita lihat rusuk adalah, ini namanya rusuk nih, garis-garis ini namanya rusuk. Nah ya, ini namanya rusuk. Jelas? Ya, ini adalah struktur dan konsep bangun ruang. Sampai di sini jelas? Oke, kita lanjutkan. Ada yang namanya bangun ruang kubus. Persegi 4 yang memiliki ruang di dalamnya. Ini disebut dengan kubus. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini disebut dengan tabung. Kalian tahu tabung, kaleng? Kalau kalian suka beli minuman-minuman kaleng, kalau kalian suka beli Mr. Potato, kalau kalian suka beli Pringles, nah itu disebut dengan tabung, ya. Jadi bangun ruang yang memiliki ada ruang di dalamnya, ya, yang mana atas dan bawahnya itu berbentuk lingkaran. Itu disebut dengan tabung. Oke, kita lanjutkan. Ada yang namanya 5 segi 4. Perhatikan, kenapa disebut dengan 5 segi 4, Ustadz? Ya, perhatikan bawahnya. Nah, ya, bawahnya ini berbentuk segi 4 nih, tuh, ya kan? Nah, berbentuk segi 4 dan membentuk sisi segitiga tuh, oke? Nah, ini kan segitiga kan? Nah, ini disebut dengan limas. Contoh bangunannya apa, Ustadz? Contohnya piramid yang ada di Mesir. Piramid yang ada di Yordania tuh, contohnya tuh. Nih, ini piramid nih. Piramid itu berbentuk 5 segi 4. Jelas ya? Jelas. Perhatikan bawahnya nih. Bawahnya ini berbentuk segi 4 kan? Maka disebut dengan 5 segi 4. Oke, kita lanjut. Ada juga yang namanya 5 segitiga. Kalau tadi ada 5 segi 4, maka sekarang ada namanya 5 segitiga. Ustadz, maksudnya 5 segitiga itu apa? Itu maksudnya adalah
Nih, lihat bawahnya nih. Ya, lihat bawahnya. Bawahnya itu berbentuk apa? Bawahnya ini. Bawah ini berbentuk apa? Ya, bawah ini berbentuk segitiga. Makanya disebut dengan 5 segitiga. Oke, jangan salah. Sisinya juga ada 3. Sisi yang ini, sisi yang ini, dan sisi yang ini. Oke. Titik sudutnya ini, kemudian rusuk-rusuknya ini. Nah, kelihatan kan? Ini disebut dengan 5 segitiga. Kalau sebelumnya 5 segi 4, kalau ini 5 segitiga. Oke? Baik, kita lanjut. Ada namanya kerucut. Nah, apa kerucut? Kerucut itu bangun, ya kalau bahasa orangnya itu 5 selingkaran, tapi nggak ada 5 selingkaran, maka disebut dengan kerucut. Ya, oke. Sisinya, titik sudutnya, dan rusuknya kalian perhatikan. Ya, tuh. Oke, ini namanya kerucut, jelas? Ya kalau kalian lihat topi-topi badut, ya topi-topi ulang tahun, nah itu kan kerucut bentuknya. Ya, yang dipakai itu di kepala, nah itu berbentuk kerucut. Atau trompet juga berbentuk kerucut. Trompet bukan yang buat itu, tapi yang biasa itu ya, yang biasanya dijual-jual kalau akhir tahun tuh. Nah itu kerucut bentuknya. Nah kemudian juga ada bangun ruang yang sama tapi beda. Maksudnya apa Ustadz? Ya kubus dan balok itu sama tapi beda gitu loh, ya. Jumlah titik sudutnya sama, jumlah rusuknya sama, jumlah sisinya sama, tapi jenis bangun ruangnya beda. Kubus itu persegi 4, kalau balok itu persegi panjang. Jelas? Oke, kita lanjut. Nah, ada sifat-sifatnya nih kubus dan balok. Persamaannya apa Ustadz? Memiliki 12 rusuk. Nah, jangan salah nih, nanti keluar nih pas ulangan biasanya. Berapa jumlah rusuk pada kubus dan balok? Ada 12. Oke? Baik. Sisinya ada 6. Kubus dan balok sisinya ada 6. Baik. Kemudian, titik sudutnya ada 8 buah. Jelas ya? Oke, barakallahu fikum, mantap jiwa. Good. Nah, ternyata kubus dan balok ada perbedaan. Ada perbedaan. Jadi nggak semuanya sama, tapi ada perbedaan. Perhatikan, perbedaannya apa? Kalau kubus itu persegi 4, maka rusuknya harus sama-sama panjang. Dan yang kedua, semua sisinya berbentuk persegi, bukan persegi panjang. Kalau balok, rusuk-rusuknya itu yang berhadapan aja yang sama panjang, nih yang kayak gini nih ya, yang ini sama panjang, dan tidak semua sisinya berbentuk persegi. Jelas sampai sini? Kita lanjut. Sekarang sifat-sifat limas. Nah, limas, kalau 5 segi 4, alasnya itu berbentuk segi 4. Atasnya berbentuk puncak, jadi membentuk titik puncak kayak gini nih, titik puncak gitu ya. Bawahnya berbentuk segi 4. Jarak titik sudut ke bidang alas merupakan tinggi dari limas nih. Jadi gini nih, kalau Ustadz bahasakan, nih ya, bahasa gampang gini nih. Kita kembali ke ini, gambar ini ya, baik. Ustadz gambar sekarang. Jadi jarak dari titik sudut ke bawah sini, nah ini disebut dengan tingginya limas. Oke. Tinggi. Ya, tulisannya jelek apa-apa deh. Tinggi limas. Jelas ya? Nah, ini disebut dengan tinggi limas tuh. Oke. Jelas ya? Baik. Kita lanjut ke yang tadi lagi. Oke. Nah, ya. Limas mempunyai 5 bidang sisi, 5 titik sudut, dan 8 rusuk. Ini untuk 5 segi 4. Adapun untuk 5 segitiga, kita lihat sifat-sifatnya.
Yang pertama memiliki alas berbentuk segitiga. Kalau 5 segi 4 bentuknya segi 4, kalau 5 segitiga bentuknya segi 3. Sama-sama memiliki titik puncak. Dan jarak dari titik sudut ke bidang alas merupakan tinggi dari 5. Ingat ya, tingginya itu dari sini ke bawah sini. Kalau 5 segi 4 dia memiliki 5 bidang sisi, 5 titik sudut dan 8 rusuk, maka 5 segitiga dia memiliki 4 sisi, 4 titik sudut dan 6 rusuk. Ini perbedaannya antara 5 segi 4 dengan 5 segitiga. Oke, jelas ya? Kita lanjutkan lagi. Sekarang ada namanya kerucut. Nah, apa itu kerucut? Ya, memiliki alas yang berbentuk bangun lingkaran. Ini kerucut. Kemudian juga kerucut seperti 5 sama-sama memiliki titik puncak nih, ya kan? Tuh. Jarak dari titik puncak ke bidang alas merupakan tinggi dari kerucut. Tuh, kayak 5 persis tapi beda. Ya, jadi 5 segi 4 itu bawahnya segi 4. Kemudian 5 segitiga itu bawahnya segitiga. Ada namanya 5 selingkaran, tapi disebutnya kerucut. Nah, kan gitu. Oke. Ya, memiliki 2 bidang sisi, yaitu sisi selimut dan sisi alas. Dan terakhir hanya punya 1 rusuk, yaitu rusuk alasnya. Jelas? Lanjut. Ada namanya tabung. Kalian tahu tong itu, kaleng itu tabung itu. Sifat-sifatnya apa Ustadz? Ya, dia memiliki alas dan atap yang berbentuk bangun lingkaran. Kemudian dia juga punya bidang sisi, yaitu sisi selimut dan sisi alas, dan sisi atap. Jadi ada 3 bidang sisi, selimutnya, alasnya, dan atap. Tuh. Nih kalau bahasa gampang gini nih, bahasa gampang. Mana sih pulpennya? Oke, ya nih. Ini atap, ini alas, dan ini yang melingkari selimutnya, gitu. Jelas? Oke. Dan memiliki 2 rusuk, yaitu rusuk alas dan rusuk, ini bawahnya alas dan rusuk atap. Tuh ya, barang-barang yang terbuat dari bangun datar tabung. Contohnya kaleng minuman, nih. Apalagi. Pokoknya minuman-minuman kaleng yang berbentuk tabung itu bangun datar yang sifatnya dan kita boleh katakan itu dengan sebutan tabung. Sampai di sini jelas? Ada pertanyaan? Jelas semuanya? Baik, kalau jelas semuanya hari ini cukup. Silahkan diulang penjelasan Ustadz kalau ada yang belum paham. Ustadz hari ini nggak ngasih tugas kalian. Cukup perhatikan videonya yang sudah Ustadz buat. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat selalu.